Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Oleh Putri dengan nomor NRP terakhir 010 atau 10 izin menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu membuat coding untuk layanan online perpustakaan menggunakan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang kelas. Yang pertama, untuk kelas buku, saya menggunakan DevInit untuk mendaftarkan buku yang akan tersedia pada perpustakaan nantinya dengan menyatukan nomor, judul, penulis, dan tahun terbit. Lalu di sini saya menggunakan devstring. Yang nantinya akan mendefinisikan suatu kelas sebagai sebuah string. Jadi nantinya jika ada print string ini akan membuat cetakan tadi berupa string seperti itu. Lalu di sini ada return ini, self nantinya akan berupa output, yaitu self nomor ini, judul oleh penulis di tahun terbit ini tersedia kalau self buku ada itu true. Tapi kalau tidak, maksudnya kalau ini bukan true yaitu false, maka tulisannya tersedia ini akan menjadi tidak tersedia. Lanjut, di kelas member ini ada untuk mendata nama member dan buku yang dipinjam berupa list. Nah, lalu ada untuk member sendiri bisa meminjam buku dengan dev pinjam buku dengan memasukkan nama buku nantinya. Dicek jika apakah buku ada ini true, maka nantinya buku yang di sini tadi, buku yang dipilih akan jadi false karena sudah dipinjam oleh member tersebut. Lalu nanti akan di-print bahwa member berhasil meminjam buku tersebut. Nah, jika ternyata buku ini dari awal sudah false, tidak true, maka akan di-print buku tersebut tidak tersedia. Yang kedua, ada mengembalikan buku, masih sama menggunakan parameter buku yang nantinya akan ditulis di bawah. Nah, jika buku di list buku yang dipinjam yang ini itu ada, maksudnya dia pernah meminjam buku itu sehingga masuk di list ini, maka dia bisa mengembalikannya. Ya, jika true. Lalu setelah dikembalikan, maka buku tadi akan dihapus dari list buku dipinjam, ya, dan akan di-print bahwa user berhasil mengembalikan buku tersebut. Nah, jika ternyata buku tersebut tidak ada, false di list buku pinjam tadi, maka akan di-print bahwa user tidak pernah meminjam buku tersebut. Yang ketiga, ada kelas perpustakaan. Di sini untuk mendata buku-buku yang ada dan mendata member-member yang mendaftar. Di sini untuk tambah buku sendiri dalam perpustakaan. Jadi buku ini tadi yang dicantumkan akan ditambah dalam list ini.
dan akan di-print bahwa berhasil menambahkan buku dalam list atau dalam perpustakaan ini. Nah, ditambah member juga sama, menambah member seperti yang nama buku tadi. Lalu ada untuk lihat buku, maksudnya untuk melihat list buku yang sudah didaftarkan di sini. Jadi untuk buku di shelf buku-buku setelah ditambahkan dari sini, maka akan di-print. Semua buku-buku yang sudah ditambah di sini akan di-print. Dilihat member juga sama. Nah, kita coba untuk mencobalah. Jadi di sini saya menambah satu variabel agar dapat mengoperasikan kelas ini. Karena untuk mengoperasikan ini kan harus punya variabel ya. Kalau menggunakan kelas ternyata tadi saya coba tidak bisa. Lalu saya sadar kalau semisal ternyata yang seperti ini tuh harus pakai sebuah variabel, bukan sebuah kelas. Jadi saya harus menambah variabel untuk menampung sebuah kelas ini. Nah, ini saya mendata buku dulu, seperti yang paling atas ini. Tercantum nomor, judul, penulis, dan tahun terbit. Nah, sini saya menyediakan 3 buku. Ini nomor maksudnya untuk memudahkan pengguna dalam memilih nantinya. Lalu ada judul, ini penulis dan tahun terbitnya. Lalu setelah mendata 3 buku ini, saya menambahkan buku-buku ini ke list buku yang sudah ditentukan tadi. Di sini di perpustakaan ya. Nah, setelah itu ini semua akan muncul di sini. Dan nantinya jika di run ini list buku ini akan muncul seperti ini. Lalu saya juga menambahkan member. Di sini ada 2 member ya, sesuai yang sudah ditentukan tadi, ke bawah member berisi nama saja. Jadi ini benar-benar hanya nama saja. Lalu tambah member juga di sini. Di mana tadi? Di sini ya, di list member. Nah, kita coba ini untuk print daftar buku. Tapi sebelum itu saya ingin coba. Saya lupa, maaf. Saya mau lihat daftar member untuk melihat apakah ini berhasil. Lihat member. Ya. Kita coba run ya sekalian semuanya. Ya. Dari atas ini. Nah, di sini karena kita memanggil ini ya. Jadi di sini setelah ditambahkan maka sesuai tadi berhasil menambahkan buku. Ini buku yang sudah ditambahkan di atas. Dan berhasil menambahkan buku ini dengan format yang ditambah oleh ini tadi. Tersedia atau tidak tersedia. Lalu untuk member tadi sesuai ini juga
telah terdaftar sebagai member. Ini tadi ada Tio dan Jamal ya. Lalu ini saya mencoba untuk melihat daftar member. Benar ya, daftar member ada Tio dan Jamal, dan daftar buku ada 3 ini. Masih tersedia semua. Oke. Lalu kita coba dengan member 1 meminjam buku 1. Berhasil. Dan member 2 meminjam buku 2. Berhasil. Namun ketika member 1 meminjam buku 2, tidak bisa karena sudah keduluan member 2. Kan tadi konsepnya tidak bisa jika buku tidak tersedia. Jadi setelah Jamal meminjam buku kedua, maka buku yang kedua itu akan bersifat false. Dan jika Tio meminjam buku kedua itu tadi, maka yang keluar adalah yang else ketika bukunya itu sudah false di awal. Jadi maaf, buku mancing ini sudah tidak tersedia. Ya. Lalu kita lihat apakah berhasil untuk remove buku yang sudah dipinjam untuk ganti status menjadi tidak tersedia ya. Yang mana tadi? Nah ini, kita lihat daftar buku setelah member-member ini meminjam, dan daftar buku akan berubah menjadi seperti ini. Dimana buku 1 sudah dipinjam oleh Tio tadinya, dan buku 2 sudah dipinjam oleh Jamal. Ya benar ya, ini sudah tersedia karena memang sudah dipinjam, dan yang ketiga masih tersedia karena memang belum dipinjam. Nah, lalu kita lanjut ke mengembalikan buku. Nomor 1, mengembalikan buku 1. Ya benar, ya boleh. Karena Tio memang meminjam buku 1, jadi dia berhasil juga untuk mengembalikan buku 1 tadi. Ya ini kan karena Tio tadi meminjam buku 1, jadi buku itu tuh ada true, maka Tio berhasil mengembalikan buku tersebut, dan buku akan di-remove dari list buku yang dipinjam oleh Tio. Jadi nantinya buku 1 akan kembali ke tersedia gitu. Lalu selanjutnya, nah ketika member 2 nih, Jamal mencoba mengembalikan buku ketiga. Hasilnya tidak bisa karena Jamal tadi tidak meminjam buku ketiga atau buku musik. Karena tadinya kan Jamal meminjam buku 2 ya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau buku ketiga ini tidak ada di list buku yang dipinjam oleh Jamal, apakah buku ada yang bersifat false karena tidak dipinjam, maka yang di-run adalah yang else. Jamal tidak meminjam buku musik. Lalu kita lihat apakah daftar buku berubah setelah buku-buku tadi dikembalikan dan ada yang tidak jadi dikembalikan karena gagal. Nah, kita lihat. Wow. Ternyata kurang berhasil ya. Apakah ada yang salah di sini? Self, buku dipinjam, remove buku. Self, buku dipinjam. Oh, kita apakah buku ada? Sepertinya kurang di sini ya. Buku, apakah buku ada? Jadi true. Kita lihat. Maaf. Nah, begini. Ya, betul sekali. Jadi ini jadinya tersedia ya, sudah betul di sini karena tadi ternyata kurang ya. Ya, kurang. Ini sudah betul ya, Pak. Lalu saya mencoba untuk membuat sebuah layanan perpustakaan di mana nanti member dapat daftar, memilih buku yang dipinjam dan lain-lain. Tapi di sini saya akan
menghapus ini dulu. Agar buku-buku tadi masih tersedia semua. Ini gimana ya biar ya oke deh. Jadi di sini saya ulang. Nah, selamat datang di layanan online pustakaan Seven ya ini. Lalu di sini saya tuliskan layanan-layanan yang disediakan oleh perpustakaan Seven ini. Nah, yang pertama ini harus menjadi member terlebih dahulu. Jadi di awal memang sudah disuruh menjadi member. Bentar, sepertinya ada yang salah. Ini kenapa ya? Oh sorry, ini jadinya karena ini perpustaka yang tadi dihapus sama saya. Harusnya nggak saya hapus ya. Karena ini butuh untuk me-run-nya tadi. Oh, ya, ini sepertinya saya harus mengembalikan yang tadi karena tidak semuanya bisa dihapus. Maaf. Jadi yang bisa saya hapus sepertinya hanya dari sini. Dari sini ya betul. Saya hanya bisa menghapus dari sini ternyata karena membutuhkan yang tadi. Oke. Saya coba run kembali. Nah, baik, tidak ada error lagi di sini. Ini selamat datang di ini. Yang tadi saya masukkan input nama ya di sini. Saya masukkan nama saya. Nah, kini Lia sudah terdapat daftar sebagai member sesuai codingan yang tadi, yang awal, yang ini, yang ini ya. Lalu akan memilih layanan dari sini. Saya akan pilih nomor 1 karena nomor 1 ini daftar buku. Ini di sini ya saya. Jadi akan menjalankan fungsi perpustakaan lihat buku ya seperti tadi. Jadi akan disediakan daftar-daftar buku tadi. Ini masih tersedia ya karena belum ada yang meminjam. Nah, lalu saya menambahkan ini, pilih layanan lain setelah memilih layanan pertama tadi. Karena saya di bawah memakai while. Dan di sini ada 0, 1, 2, 3, dimana nanti kalau memilih 0 akan break. Jika memilih yang lain, maka akan dijalankan seperti yang di atas ini. Ini sebenarnya sama saja, tapi hanya beda di 0 saja tadi. Nah, lalu ini saya coba memilih layanan lain ya. Layanan lain yang kedua. Saya ingin meminjam buku yang ketiga, semisal.
Nah, dia berhasil meminjam musik ya. Lalu kita lihat coba ketersediaan buku apakah benar? Ya, nomor 3 sudah tidak sedia karena sudah saya pinjam tadi. Lalu kita coba mengembalikan buku. Mengembalikan buku, saya akan mengembalikan buku nomor 2. Tidak bisa karena saya tidak meminjam buku mancing. Nah, kalau begitu saya akan mengembalikan nomor 3 karena tadi saya meminjam buku nomor 3. Ya, saya akan mengembalikan buku nomor 3 ya. Nah, Lia berhasil mengembalikan buku ini. Kita lihat ketersediaannya lagi. Nah, sudah tersedia kembali semuanya. Ya, seperti itu program yang saya buat. Tapi sepertinya saya kurangnya dalam program ini adalah ketika member tersebut sudah terdaftar, harusnya di awal sudah tidak terdaftar lagi. Dan kalaupun dia akan datang di lain hari, maka dia seharusnya tidak perlu mendaftar sebagai member lagi dan langsung bisa mengembalikan dan meminjam buku. Namun di sini sepertinya kurang untuk daftar membernya karena tidak terlist sepertinya. Jadi setidaknya itu saja dapat saya sampaikan untuk pengaplikasian pada pembuatan program yang sempurna seperti ini. Mungkin masih ada kurangnya, namun untuk yang mengembalikan buku, menambah member dan mengembalikan buku yang di atas tadi sebelum ini, sepertinya sudah cukup memenuhi permintaan Bapak dalam memberi tugas. Ya, sekian dari video saya tentang penjelasan mengenai program yang saya buat untuk tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.